Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insyaallah penuh berkah. Dan salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua para pengikutnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di segmen dakwah keliling untuk edisi kali ini kami hadir di Masjid Al Mukhlisin, tepatnya di KM 11 Kota Palembang. Dan tentu pada hari ini begitu banyak majelis taklim yang hadir di majelis ilmu. Kita akan sapa satu persatu majelis taklim yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini semangat Bunda semuanya. Semangat. Aku doakan yang jawab salam paling kenceng tadi, insya Allah ini akan menjadi penghuni surga. Amin. Insya Allah rezekinya makin banyak. Amin. Amin. Kalau urusan rezeki aminnya kenceng jadinya. Semangat Bunda. Saya akan cek dulu semangatnya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah luar biasa. Kalau urusan semangatnya caknya ibu-ibu pada hari ini lah makan siang galau. Alhamdulillah. Baik, saya akan sapa satu persatu nama majelis taklim ya. Di sini ada majelis taklim Husnul Khotimah yang mana? Masya Allah. Waalaikumsalam. Kok gak ada suara? Terima kasih Bunda. Dan ada majelis taklim juga Musola Al Ikhlas Geria Alfa 2 Sukajadi. Waalaikumsalam, pakai coklat. Oh, luar biasa cantik galau. Ada juga majelis taklim Yayasan Khazanah Kebajikan. Ini Talang Kelapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai hijau apa ini Bunda namanya? Hijau lemon, luar biasa. Hampir salah aku tadi nyebut hijau kunyit, bukan Ada juga majelis taklim Asyadah KM 5. Waalaikumsalam. Paling semangat caknya pakai jilbab merah ya membara. Ada juga majelis taklim Musola Al Ikhlas Seduduk Putih. Waalaikumsalam. Karena duduk putih-putih jadi pakai baju warna putih. Luar biasa, terima kasih. Dan juga ada majelis taklim Al Huda Komplek Perhubungan. Waalaikumsalam, pakai jilbab biru putih, luar biasa cantik menawan. Dan terakhir ini aku sapa juga majelis taklim tuan rumah ya, majelis taklim Al Mukhlisin. Waalaikumsalam. Ada Ibu Iha, mana Ibu Iha? Oh luar biasa, ada di belakang ya. Baik, terima kasih Bunda. Tentunya pada kehadiran hari ini di dakwah keliling TVRI seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber ataupun juga penceramah yang akan memberikan tausiah kepada kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang indahnya berkurban. Kalau kita ngomong berkurban, kira-kira kurban ini untuk yang mampu atau tidak? Untuk yang mampu, tapi jangan salah, banyak juga yang mampu tidak galak berkurban. Terus kurban ini wajib atau sunnah? Nah ini akan kita bahas secara mendalam. Langsung saja saya akan panggil Ustadz kita, tentunya mohon kehadirannya Ustadz, ini kandidat Dr. Imron Taslim MSI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kalau orang Palembang nyebutnya Cindo Ustadz gitu sih kok. Boleh Ustadz maju Ustadz ke sini Ustadz. Ya, baik, ya. Ustadz, hari ini kita akan membahas tema tentang indahnya berkurban ya Ustadz. Kalau ngomong indah pasti banyak hikmah nih Ustadz ya. Hikmah apa dan tentunya yang terkandung dalam kurban ini Ustadz dapat jelaskan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah luar biasa. Apa kabar semuanya? Allah. Bahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dijumpakan di masjid yang kita cintai ini. Saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan indahnya berkurban. Masya Allah luar biasa.
Mengapa dikatakan indahnya berkurban? Karena setiap apapun perintah dari Allah, Allah punya balasan yang sangat luar biasa. Mengapa dikatakan indahnya berkurban? Berkurban ini adalah suatu ibadah khusus. Di mana dikatakan ibadah khusus, harinya dikhususkan, ya, jamnya juga dikhususkan, dan juga binatangnya yang kita kurbankan dikhususkan. Pembagiannya juga dikhususkan. Tak lupa kalau semua khusus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang khusus juga. Yang khusus juga. Di mana pada hadirin sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap ada perintah pasti ada sanksinya kalau tidak kita lakukan. Namun sebaliknya, setiap ada perintah, Allah punya hadiah yang luar biasa. Berkurban ini begitu indah. Kenapa begitu indah? Allah jelaskan bahwasanya kalau orang berkurban tahun ini juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Namun sebaliknya, siapapun yang tidak berkurban tahun ini, sedangkan dia punya kemampuan untuk berkurban, tahun ini juga dia akan binasa. Ini ancaman dari Allah. Sekarang tinggal pilih. Pilih dibalas oleh Allah, pilih binasa dari Allah. Dibalas oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, sebelum kita ibadah kurban, kita harus tahu dulu mengapa ibadah kurban ini ada diperintahkan di agama Islam. Tadi dijelaskan apakah kurban ini sunnah atau wajib? Wajib. Setiap yang ada di Al-Quran dikatakan wajib. Tapi bagi siapa wajibnya? Bagi yang mampu. Masya Allah luar biasa. Bunda-bunda sekalian, ibadah kurban ini ada sejarah. Sejarah siapa? Yaitu ada 3 organisasi sejarah pertama. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Siti Sarah dengan Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim tidak memiliki anak, menikah dengan Siti Sarah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menemui Tuhannya. Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikan kepada aku anak yang soleh. Masya Allah luar biasa, karena Nabi Ibrahim adanya istrinya Sarah tidak bisa mendapatkan keturunan. Maka pada saat doa Nabi Ibrahim dikabulkan, Allah menggerakkan kepada Sarah. Menggerakkan pada Sarah, apa kata Sarah? Wahai Ibrahim, jika engkau ingin menikah lagi untuk mendapatkan anak, aku izinkan kau menikah. Kira-kira bunda-bunda diizinkan tidak suaminya menikah lagi? Tidak diizinkan ya. Tapi hebatnya Sarah, dia mengizinkan Ibrahim menikah kembali. Namun Sarah mengatakan, wahai Ibrahim, jika engkau ingin menikah silakan, tapi aku yang mencarikan istri kamu. Aku yang mencarikan istri kamu. Dicarikannya seorang perempuan budak dan seorang perempuan hamba sahaya bernama Siti Hajar. Ya, di mana Siti Hajar ini adalah pembantu di rumah itu. Ya, hitam, legem, rambut keriting. Kok pintar banget Sarah mencarikan istri Ibrahim yang tidak cantik seperti dia. Bukan kita menghina, bukan apa, ini cuman ilusi saja ya. Ya, agar Sarah tidak merasa tersaing. Nah itu maksudnya. Maka dari itu biasanya perempuan itu selalu tidak mau disaingin. Nah begitu. Nah bunda-bunda sekalian, ternyata Siti Hajar mengandung. Begitu menikah dia hamil. Maka pada saat dia hamil, Ibrahim selalu memperhatikan Hajar. Apa kata Sarah? Hajar, 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 hajar. Jadi di sini Sarah cemburu. Pada saat cara cemburu menggebu-gebu, ini cemburu. Sarahnya cemburu ya. Maka dari itu sifat perempuan itu paling cemburu. Cemburu boleh bunda-bunda, tapi jangan rusak karir suaminya. Ya, cemburu boleh, tapi jangan rusak karir suaminya. Nah pada saat bahwasanya Sarah ini cemburu, maka Allah Subhanahu wa taala
memberitahu kepada Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, bawalah Hajar itu ke lembah Baka. Di mana lembah Baka itu adalah sekarang yang ada Ka'bah, yang tempat kita haji yang kita tunggu-tunggu ya. Itu namanya lembah Baka, dulu tandus. Maka Ibrahim mempersiapkan membawa Sarah, Hajar ya, membawa Hajar ke lembah Baka dengan persiapan yang secukupnya. Minum secukupnya, makanan secukupnya. Ya. Ibrahim membawa Hajar ke lembah Baka. Di perjalanan Hajar menanya, wahai Ibrahim, ini keiringan, mau kemana kita? Tidak dijawab oleh Ibrahim. Setelah jauh lagi, wahai Ibrahim, mau kemana kita? Tidak dijawab oleh Ibrahim. Ya. Kenapa Ibrahim tidak menjawab? Karena Ibrahim tidak tega mengatakannya. Maka di sini kisah ini bahwasanya laki-laki yang baik itu, suami yang baik itu suami yang tidak nyenyes. Yang tidak cuma menceritakan permasalahan kepada istrinya. Suami yang tidak menceritakan semua permasalahan dengan istrinya. Coba lihat, mungkin suami-suaminya di luar ada masalah, mungkin diusir orang, mungkin dicaci maki orang, mungkin dihina orang. Suami yang gentleman tidak akan berbicara pada istrinya. Kalau kita lihat dari kisah ini. Ya. Nah begitu sampai di lembah Baka, Ibrahim menurunkan Hajar. Begitu Hajar turun, Ibrahim berjalan, Hajar bertanya. Begitu berjalan ya Ibrahim, Hajar bertanya, wahai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan aku di lembah yang sepi ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Terus setelah jauh lagi, Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, meninggikan suaranya, wahai Ibrahim, mengapa kau tinggalkan aku di lembah Baka yang sepi ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Yang ketiga, Hajar berlari, memegang Ibrahim, dikejarnya Ibrahim, dipegangnya baju Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah Allah. Baik, kalau ini perintah Allah, lakukanlah wahai Ibrahim. Tinggalkan aku di lembah Baka ini karena ada Allah yang menjaga aku. Masya Allah, luar biasa. Coba bunda-bunda sekalian kita perhatikan kalau kita lihat dari kisah ini. Kira-kira kalau bunda-bunda ditinggalkan lembah seperti itu, apakah sanggup? Tidak, tapi Hajar sanggup. Ya, karena Hajar yakin adanya Allah. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Lama-kelamaan bahwasanya Ibrahim pulang, maka kandungannya Hajar ini mengandungkan Ismail. Ya, lama-kelamaan kandungan itu besar dan tibanya waktu melahirkan, Hajar melahirkan sendiri di lembah Baka yang sunyi dan sepi dan makanan seadanya. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Setelah melahirkan, Hajar membutuhkan air minum. Maka Hajar melihat bahwasanya Siti Hajar melihat di Safa itu ada air. Maka Hajar ke Safa. Ternyata tidak ada, terlihatnya di Marwah lagi. Maka terjadi Safa, Marwah. Berapa kali? 7 kali. Maka cerita sa'i itu ada di sini. Kelihatan Hajar bahwasanya di Safa ada air, ternyata tidak ada. Ya, begitu di Safa ada, di Marwah tidak ada. Setelah 7 kali Safa Marwah Hajar kular kilir, ternyata airnya ada di mana? Hijir Ismail. Nah, kalimat ini menjelaskan kalau kita berjuang jalan Allah, kita berjuang di sini, tidak dapat uangnya di sini, dapat uangnya di sini. Bunda-bunda menjadi ketua majelis pengajian, tidak dapat dari majelis pengajian rezekinya, dapatnya tempat lain. Bunda-bunda mengaji juga dapat uang atau tidak? Tidak, dapat uangnya tempat yang lain. Kita lihat dari kisah ini, luar biasa ya, luar biasa. Nah, setelah itu ternyata ada airnya di Hijr Ismail, timbullah mata air yang sangat besar sekali. Maka Hajar mengatakan Zam-zam, kumpul mata air yang besar, Masalah kumpullah mata air itu yang besar. Singkat cerita, air itu menjadi besar. Tibanya adalah kafilah yang berdagang yang dari negara lain menuju Yaman.
lewat di lembah Baka mencari air. Dalam lembah Baka ternyata ada burung yang melingkar, maka para tadi dia istirahat di lembah itu. Di saat lembah itu menemuin air di lembah itu. Insya Allah kita teruskan nanti. Masya Allah, ini sudah hampir masuk ke sejarah inti dari kurban ini Ustadz ya. Iya, Tentunya Masya Allah. sudah berada di Lembah Baka tadi, Lembah Baka. Siti Hawa ya. Siti Hajar. Artinya menyimak ini Bu, Ustadz, maksud saya itu bunda-bunda ya. Tapi di sini ada Siti Sarah, ada Siti Sarah yang rela tadi. Ada enggak Siti Sarah yang rela? Baik, terima kasih tentunya Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masih tentunya pembahasan tentang indahnya kurban bersama Ustadz Imron Taslim. Ustadz tadi sudah sampai ke di mana Siti Hajar ya, itu diletakkan di Lembah Baka. Boleh dilanjutkan Ustadz Tafadhol. Iya, Siti Hajar Lembah Baka menjaga air Zam-Zam tadi. Maka ada pedagang dari suatu negara menuju Yaman, lewatlah di sana. Pedagang itu mampirlah ke sana. Begitu pedagang mampir ke sana bisa minum dan bisa memberi hewan ternaknya. Setelah pedagang itu sampai di Yaman, pedagang itu bercerita bahwasanya kami mampir ke Lembah Baka, ada mata air yang sangat besar sekali. Ditunggu oleh seorang ibu dan anak kecil. Ternyata perkataannya itu didengarkan oleh Ibrahim pada saat dia di suatu pasar itu. Begitu mendengar, maka Nabi Ibrahim bengong. Begitu mendengar ada seorang perempuan di Lembah Baka dan anak kecil. Nabi Ibrahim bengong. Jangan-jangan Nabi Ibrahim bengong, jangan-jangan karena Nabi Ibrahim selama ini dilupakan oleh Allah. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Lembah Baka berkuda. Ya, setelah di Lembah Baka ternyata tidak ada Siti Hajar tadi dan anaknya. Adalah seorang hamba sahaya yang menunggu itu. Maka Nabi Ibrahim bertanya, saya bertanya, siapa yang menunggu air ini? Katanya seorang ibu nama Hajar, anaknya bernama Ismail. Nabi Ibrahim kaget. Kemana dia sekarang? Katanya sekarang Siti Hajarnya ada di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah, di mana Siti Hajar itu mengambil makanan ternak. Dia menjual makanan ternak. Nah begitu datang situ, disusul oleh Nabi Ibrahim ke Jabal Rahmah, berjumpalah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya. Nah, Nabi Ibrahim memanggil Hajar. Hajar mengatakan siapa? Ibrahim. Akhirnya menjadi teletabis berpelukan. Berpelukan menjadi teletabis. Ya Masya Allah luar biasa. Ismail bermain-main sama Ibrahim. Main sana, main sini, main sana, belum sini. Main umput-umputan, main ciluba gitu. Senang kan bertemu anaknya. Setelah senang bertemu anaknya ternyata maghrib tiba. Ibrahim mengatakan, wahai Hajar, kita tidak usah kembali ke Lembah Baka, kita di sini saja. Hidup di sana. Ternyata malam hari Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Maka besok pagi, ini Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Digoda oleh setan, apa kata setan? Him, yang benar aja Him, punya anak sulit kok mau disembelih Him. Jangan Him. Kata Nabi Ibrahim, iya juga ya. Ya, ini satu ya. Setelah itu digodanya siapa lagi? Yaitu Ismail. Digoda lagi Ismail, sesudah itu digoda Hajar juga. Maka terjadi 3 penggodaan, maka terjadi lempar apa? Lempar jumroh. Berapa kali? 3 kali. Karena di sini waktu penyembelihan ini ada 3 organisasinya. Siapa organisasinya? Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Maka lempar jumroh ada 3 kali. Masya Allah luar biasa ya ternyata.
Nah setelah itu besok paginya Ismail termenung. Kenapa papa saya tidak mau berbicara? Kemarinnya ramah sekali. Papa tidak mau berbicara. Ternyata Ibrahim mengatakan, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan agar engkau mendapatkan aku orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Pada saat mau penyembelihan, ini ada suatu fasilitas ya. Fasilitas. Ismail meminta kepada Ibrahim, wahai ayahku, jika engkau menyembelih aku, ya tajamkanlah pisaumu agar aku tidak merasa sakit pada saat aku disembelih. Yang kedua, permintaan Ismail, wahai ayahku, jika engkau menyembelihku, tutuplah mataku agar aku tidak melihat sedihnya wajahmu. Dan wahai ayahku, ikatlah tanganku dan kakiku agar aku tidak meronta pada saat engkau disembelih, pada saat aku disembelih, agar engkau mempermudah melakukan penyembelihan ini. Yang keempat, Nabi Ismail meminta, wahai ayahku, jika jubah aku nanti berlumur dengan darah, jangan kasih tahu ibu agar ibu tidak sedih melihat darahku. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah setelah terjadi, keduanya sudah ikhlas. Ibrahim duduk dan Ismail akan menyembelihkan ke tangannya. Maka dijelaskan bahwasanya di 37 ayat 103. Apa kata Allah? Waktu bismillahirrahmanirrahim. Lantas Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Masya Allah, luar biasa. Maka Allah katakan bahwasanya engkau taat kepadaku, maka engkau namamu akan kuabadikan kepada orang-orang yang akan datang. Maka Nabi Ibrahim itu diabadikan kepada orang zaman kita sekarang, yaitu tahiyat akhir apa? Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli wa ala kama. Di situ ada dua nabi. Siapa nabinya? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Maka dijelaskan di surat 37 ayat 104. Dijelaskan namamu akan kuabadikan. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang pada saat wahai Ibrahim di mau disembelih tadi, Allah mengganti kibas dengan seekor kibas yang dari surga menggantikan penyembelihan ini. Sekarang dari mana kibas itu? Yaitu kurbannya Habil dan Qabil. Yang diterima kurban siapa? Habil. Kurban Habil yang ada di surga diambil oleh Allah untuk dikurbankan pada saat itu. Nah maka Bapak Ibu dan Bunda sekalian, makna daripada ibadah kurban adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Perbedaannya, apa sih perbedaan kurban dan kita sedekah biasa? Perbedaannya bermacam-macam. Satu, balasan kurban berbeda dengan balasan kita infak. Kalau infak Allah balas, Allah jelaskan, masalul lazina yunfikuna amaluhum fisabilillah. Ini perumpamaan satu biji, tumbuh dulu, bertunas dulu, bercabang dulu, berbuah, berputik, berbunga tuh ya. Berbunga, berputik dan berbuah. Tapi kurban Allah katakan di surat 22:34, katakan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk terhadap perintahku. Kurban, tahun ini kita kurban, tahun ini juga Allah balas. Balasannya berdasarkan ranking. Kok pakai ranking Ustadz? Rankingnya pakai rumus. Ada rumus, ada perhitungan amal. Di mana rankingnya? Saya kasih contoh. Beberapa tahun dulu ada ibu pemulung, pernah mendengar ya? Kurban kambing 2 ya. Kambing 2. Hartanya 4 juta, kambing 2 3 juta. Pak SBY kurban sapi 1 miliar. Kok dapat ranking satunya ibu pemulung? Kenapa ibu pemulung? Dia punya harta totalnya 4 juta, 3 jutanya dikurbankan. SBY 1 miliar, tapi saya tidak tahu berapa hartanya. Maka ibu pemulung itu dapat hadiah, jam 1 dia kurban, jam 2 dibalas oleh Allah. Bagaimana Allah balas? Allah datangkan menteri sosial. Bunda tidak usah mulung lagi. Dana untuk bunda ada di sosial.
Dan Allah datangkan menteri perumahan, Bunda jangan tinggal di sini lagi, kami siapkan rumah untuk Bunda. Dan Allah datangkan menteri agama, Bunda mana KTP-nya? Kita umroh pip dan menjadi haji khusus yang diterima oleh raja mana? Masya Allah, kita nggak diterima oleh raja, tapi ibu pemulung diterima karena dia ranking 1 dalam berkurban. Ranking 1 dalam berkurban. Nah bunda-bunda sekalian, pertama Allah katakan setelah kita berkurban ini kita harus tahu kurban ini berbeda dengan infak. Kalau infak orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan fisabilillah. Tapi kalau kurban ada 4. Pembagiannya. 1 kita sendiri yang kurban yang makan. Yang makan kita kurban ya. Yang kedua orang yang merasa cukup. Siapa orang merasa cukup itu? Orang kaya tidak berkurban. Alias orang kaya yang pelit. Kasih kurban dia. Yang ketiga orang miskin. Orang miskin yang tidak meminta. Yang keempat orang miskin yang meminta. Ustadz siapa orang miskin meminta? 1 dia datang meminta kupon, itu orang miskin yang meminta. Yang kedua pada saat kita memotong kurban, ini ada orang yang datang meminta. Ya ada orang yang datang meminta itu mesti dikasih. Karena hukumnya otomatis dimanapun kita berkurban pasti akan datang orang yang meminta-minta. Ini hukumnya otomatis, Masya Allah luar biasa. Terus apalagi balasannya kurban itu? Kurban itu menghilangkan sifat kebinatangan kita. Karena di diri kita ini ada 3 sifat. 1 sifat malaikat. Ini sekarang lagi sifat malaikat semua kayak yang cantik-cantik banget ya. Ini sifat malaikat semua ini. Ya. Yang kedua sifat iblis. Sombong kita. Pada saat kita sombong merasa diri kita hebat, sifat iblis kita menonjol. Yang ketiga adalah sifat binatang. Sifat binatang itu ada 3 binatang. Pertama sifat monyet. Yang kedua sifat babi. Yang ketiga sifat anjing. Ada 4 ya. Yang keempat sifat keldai. Ada 4 ya maaf ya. Sifat monyet pelit. Pelit monyet itu makan simpan di sini, simpan di sini, simpan di sini. Kalau anaknya minta coba lihat di YouTube ya, ada monyet makan timun, anaknya minta, ya kalau ibu-ibu maaf bukan di sini, yang sifat monyet, begitu anaknya minta uang, mama minta uang, uang. Bukan ada pohonnya, bukan apa, itu sifat monyetnya timbul. Ya, sifat monyetnya timbul. Ya. Suka berbohong ya. Sifat kedua adalah sifat babi. Di mana sifat babi manusia itu, manusia yang punya sifat babi, dia sering kalau bicara ngomong babi, marah-marah babi. Orang yang bilang babi itu karena dia banyak makan yang haram. Yang kedua, dia suka berzina, suka gonta-ganti pasangan. Coba lihat yang LBGT maaf tapi tidak semuanya. Yang ada yang prestasi salon dan sebagainya, tapi tidak semua salon ya. Kalau dia marah, babi. Biasanya dia suka LBGT suka dengan sama sejenis. Karena babi itu satu-satunya hewan yang suka dengan sejenis. Jadi kalau orang bilang babi, dia mengatakan aku ini babi. Yang ketiga adalah sifat anjing. Anjing itu teka. Ya, kalau bahasa kita otaknya tuh otak buntang. Ya namanya buntang dimarahi tidak ngerti. Dikatauin tidak ngerti juga ya. Tidak ngerti juga. Ya anjing itu teka, tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Coba kita lihat ada orang bilang anjing kau. Pasti tidak suka sholat dan tidak suka ngaji. Berbeda dengan ibu-ibu di sini, tidak ada bilang anjing. Tidak ada bilang babi. Tidak ada bilang apa lagi tadi? Keldai, monyet, dan tidak ada bilang keldai. Sifat keldai manusia, suaranya jahat. Kalau ngomong berdua, semua satu kampung kedengaran. Ngapa kau? Oh itu keldai. Itu sifat keldai. Nah
dengan kita berkurban, kita menghilangkan 4 sifat ini. Masya Allah luar biasa. Menghilangkan 4 dari sifat ini. Nah sekarang pertanyaannya bunda-bunda sekalian, apakah kita memiliki 4 sifat ini atau tidak? Tidak, karena saya yakin semuanya sudah berkurban. Insya Allah nanti kita dijumpakan di surganya Allah Subhanahu. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, ini tadi sudah dijelaskan tentang hukum dan juga pahala begitu ya Ustadz ya, Ya, tentang luar biasa. indahnya berkurban. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan lanjutkan kembali bersama Ustadz tentunya Imron Taslim. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masih di materi kita tentunya Ustadz, indahnya berkurban. Ustadz, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, tafadhol. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, indahnya berkurban. Berkurban ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Bunda-bunda sekalian, ada menanyakan bahwasanya apakah benar Ustadz nanti bahwasanya kambing atau sapi kurban kita ini kendaraan kita di surga? Pernah mendengar? Tidak ada yang demikian. Di surga tidak ada kambing, tidak ada sapi untuk digojekkan. Ya, yang ada kendaraan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah. Maka ada yang mengatakan kendaraan kita di surga. Maka bunda-bunda sekalian, Allah mempunyai jaminan bagi orang yang bertakwa itu bahwasanya dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Mungkin bunda-bunda sekalian pernah mendengar bahwasanya kita semua nanti masuk neraka katanya. Pernah mendengar? Sesudah itu masuk surga. Nanti kalau ada yang ceramah demikian, silakan saja ustadznya masuk neraka saja. Kita nggak usah masuk neraka. Karena Allah menjelaskan di surat Maryam ayat 71 bahwasanya ya, tidak semua di antara kamu itu nanti semuanya menuju neraka. Hal itu wajib. Jadi kita semua nanti menuju neraka. Ada orang yang mengatakan kambing ini menyelamatkan. Bukan kambing yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita ketakwaan kita. Nanti kita semua menuju neraka, nanti kita berjalan ya. Rombongan yang jemaah mana ini? Seruduk putih, 8 ilir ya. Oh, rombongan ke sana kebajikan kilometer 5. Semuanya menuju neraka. Menuju neraka. Lantas dia berkata, oh ini neraka ya. Ini neraka ya. Di Maryam 72-nya Allah jelaskan, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir itu berlutut di neraka. Masuk neraka atau tidak? Nah ada yang berpendapat kambing ini menyelamatkan. Maksudnya bukan kita berkuda dengan kambing, tapi yang menyelamatkan kita adalah ketakwaan kita. Jadi jangan kita berpikirnya kok kambing yang menyelamatkan ya, kok sapi yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah ketakwaan kita. Dan diperjelas lagi oleh Allah SWT di As-Zumar 61 bahwasanya Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya. Dan Allah katakan tidak akan disentuh oleh api neraka sedikit pun. Kan jelas sekali ayatnya. Jelas sekali ayatnya. Nah maka dari itu bunda-bunda sekalian, bagaimana kita untuk bertakwa? Karena Allah jelaskan orang bertakwa itu ada 5 cirinya. Ada 5 cirinya Allah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga menginfakkan sebagai rezeki, yang keempat percaya kepada Al-Quran, yang kelima percaya pada hari kiamat. Nah sekarang di hari ini, di hari kurban ini kita diuji oleh Allah yaitu untuk berkurban. Untuk berkurban. Karena berkurban ini adalah salah satu jalan untuk dekat kepada Allah. Ayatnya mungkin hafal semua ya, hafal semua pasti. Inna
Fasol. Allah katakan sesungguhnya aku telah memberi nikmat yang banyak kepada kamu, laksanakanlah sholat, berkurbanlah, itu cara kamu dekat kepadaku. Jadi kalau kita ingin dekat pada Allah, sholat dan berkurban. Bagaimana kalau sholat saja, cuman ingat saja, tapi tidak dekat. Saya kasih contoh, kita ingat tidak dengan Pak Gubernur? Ingat, tapi nggak dekat, mudah nggak urusan? Kalau kita ingat kita dekat, mudah atau tidak? Masya Allah, maka dari itu kita berkurban, insya Allah berkah. Masya Allah, sangat jelas ya bagaimana tentang sejarah dan juga hukumnya begitu dan juga pahalanya tentang berkurban. Masya Allah, indahnya berkurban. Baik Ustadz, ini kita sudah masuk di tanya jawab saja Ustadz. Dari tadi saya perhatikan banyak bunda-bunda yang sudah tidak sabar lagi begitu untuk bertanya. Kami persilakan mungkin dari duduk putih dulu, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz. Selamat. Saya perwakilan dari Majelis Taklim Al-Ikhlas ingin bertanya, apakah berkurban satu kambing itu untuk satu keluarga atau satu orang? Begitupun sebaliknya dengan sapi. Itu aja pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat dari peristiwa tadi. Dari peristiwa tadi organisasinya ada 3 orang. Siapa organisasinya? Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga berapa yang dipotong? 1 atau 3? Berarti satu keluarga satu. Ya, tapi kalau mampu satu keluarga jangan kambing. Ya. Tapi bagaimana Ustadz kalau kami 7 keluarga mau 7 sapi atau 7 kambing, boleh top merketop. Itu minimal satu keluarga satu, itu minimal ya. Jadi kalau ingin kita itu lebih baik, maksimal, kita jangan yang minimal. Bagaimana agar kita sukses itu? Lakukan ibadah, lakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan orang lain, maka kita akan mendapatkan hadiah yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain. Contoh bahwasanya ibu pemulung tadi, dia miskin tapi kurban kambing 2, maka dia tidak akan mendapatkan, tidak seperti didapatkan orang lain. Tidak ada 3 menteri yang menjemput dia. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya. Artinya satu kambing itu bisa satu keluarga, tapi alangkah baiknya kalau seandainya sapi begitu, jangan kambing. Baik, masih ada? Perkenalkan, saya Bunda Mazia dari Majelis Taklim Kazana Kebajikan Talang Kelapa. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanyakan kepada Ustadz, apakah perbedaan infak dan kurban? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak satu dari waktunya. Infak itu pagi, siang dan malam, kapan saja. Kapan saja, itu satu waktunya. Kalau kurban itu ditentukan waktunya. Hanya di tahun-tahun hari tertentu dan bulan tertentu. Itu dari waktu. Yang kedua, sasaran. Kalau infak itu ada 5, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan fisabilillah. Kalau kurban ada 4. 1 kita sendiri, yang kedua orang yang merasa cukup, yang ketiga yaitu orang yang meminta, yang keempat orang miskin yang tidak meminta. Berarti kalau kita meminta kurban, kita adalah orang miskin. Ya, balasannya berbeda. Di mana balasannya berbeda? Kalau infak itu butuh proses. Maka Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fisabilillah. Fisabilillah kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kalau infak itu butuh proses. 1 biji menjadi 7 tangkai. Ya berarti tumbuh dulu ya. Lantas ada berbuah, berbunga. Berarti ada proses. Tapi kalau kurban itu tanpa proses. Maka Allah jelaskan di surah Al-Had 34, katakan kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah. Kalimat ini menjelaskan tahun ini kita berkurban, tahun ini juga Allah balas. Dan ancamannya kalau infak agak ini ya,
agak long, agak panjang. Kalau kita tidak berinfak agak panjang ya. Mungkin berapa tahun kita dibuat miskin ya. Misalkan orang dulu kaya, tidak mau berinfak, begitu anaknya mau kuliah miskin. Ya, dompetnya kempet, keningnya juga ngeripet juga, perutnya juga kempet juga. Itu butuh proses. Tapi kalau kurban, tahun ini kita tidak berkurban, padahal kita mampu berkurban, tahun ini juga akan celaka. Masya Allah luar biasa ya, luar biasa. Kalau tadi infak dibalas 700 lipat, kalau kurban tanpa batas. Dan juga kurban ini menghilangkan sifat kebinatangan kita. Tapi kalau infak menyuburkan harta kita. Masya Allah luar biasa. Ada 3 perbedaan yang nyata sekali. Insya Allah berkah selalu. Ya. Ya, mohon izin untuk Ustadz bertanya. Begini Ustadz, seandainya saya punya uang nih, mana yang lebih utama? Sedekah atau kurban? Mengapa begitu? Terima kasih Ustadz. Sekarang tanya-tanya, uangnya kapan? Sekarang atau nanti? Seandainya saya punya uang, mana yang lebih utama? Pada saat infak, ibu tahun kurban, ya, yang utama atau kurban. Ya. Jadi kalau kita punya uang bulan ini, Bunda punya uang 5 juta, ini mau infak atau mau kurban? Fokuskan ke kurban. Fokuskan ke kurban. Nanti Bunda berkurban itu jangan bilang, saya tahun ini mau kurban kambing kecil, jadilah. Nggak boleh. Saya mau berkurban sapi 10. Kecil sapi 10, 9. Nggak dapat 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Tetap sapi. Dari mana uangnya? Perkataan kita adalah doa. Apalagi kebaikan-kebaikan Allah mudah enterkan. Ya, Allah mudah enterkan. Insya Allah berkah selalu. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni dari Majelis Taklim Mushola Al-Ikhlas Kriya Alpa 2 Sukajadi. Ya, ingin saya tanyakan Pak Ustadz, seandainya saya punya uang dan berkurban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, apakah balasannya untuk saya atau untuk orang tua saya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bagaimana kurban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal? Bunda, saya perjelas dulu ya. Ibadah itu ada 5. Pertama ibadah gerak yang kita lakukan sekarang. Yang kedua ibadah diam. Yang ketiga ibadah investasi, ya, ibadah jihad. Yang keempat jihad harta dan jiwa. Yang kelima adalah ibadah investasi. Pada saat kita sudah meninggal, habis ibadah ini. Maka di hadis yang sahih, pada saat anak cucu Adam itu meninggal, terputus semua amalannya. Yang 3 ada cuma 3, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Kalau ibu sudah meninggal, lebih baik kurban bunda saja, maka orang tuanya tetap dapat. Tapi kalau atas nama kurban orang tua yang sudah meninggal, dia berubah menjadi sedekah. Ya, perbedaannya apa? Sedekah dan kurban balasannya berbeda. Pilih balasan besar kurban atas nama kita, ya orang tua kita dapat, pilih menjadi sedekah saja. Ya, sedekah dia balas 10 kali lipat, infak 700 lipat, kurban tanpa batas. Pilih yang mana? Insya Allah berkah selalu. Baik Ustadz, ini nampaknya makin banyak yang ingin bertanya Ustadz, namun kita jeda dulu. Ini pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Sangat luar biasa ini Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung dakwah keliling tentunya setelah pembahasan dan juga pertanyaan dari Bunda yang telah dijawab. Tafadhol Ustadz untuk kesimpulan kita pada hari ini. Masya Allah luar biasa. Baik, kesimpulan daripada ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban ini adalah suatu perintah Allah. Perintahnya yang sangat khusus. Yang sangat khusus.
Di mana perintah Allah yang sangat khusus ini Allah semua khususkan. Waktunya Allah khususkan, binatangnya Allah khususkan, pembagiannya Allah khususkan. Dan Allah juga memberikan balasan yang khusus juga. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita kurban sekarang? Tidak bisa, karena ada waktu yang khusus. Nah, kurban, Allah memberikan informasi kepada kita bahwasanya kurban ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan wujud syukur kita kepada Allah. Di mana syukur kita itu terbagi menjadi 3. Orang yang bersyukur itu terbagi menjadi 3. Pertama secara spiritual, yang kedua secara emosional, yang ketiga secara sosial. Orang yang bersyukur secara spiritual yakin bahwasanya ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Ya, ini perintah Allah dia lakukan. Secara emosional, pada saat berkurban nama kita disatukan dengan Allah. Disatukan dengan Allah. Coba kita lihat pada saat menyembelih, bismillah ya Allahu Akbar. Siapa namanya, Mas? Bismillah wa Akbar Andi bin Pulan, langsung dipotong. Nama kita disatukan dengan Allah pada saat berkurban. Masya Allah, luar biasa. Di hari lain tidak ada, tidak ada. Dan bersyukur secara sosial yaitu kita berbagi harta kita. Jadi berkurban ini adalah bentuk kita juga bersyukur pada Allah, spiritual, emosional, dan sosial. Masya Allah, luar biasa. Syukron Ustadz Imron Taslim tentunya pada hari ini telah memberikan tausiah kepada kita semua, kepada Bunda-Bunda yang telah hadir. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Imron Taslim tadi dapat menambah keimanan kita untuk yakin dan percaya tentunya melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berkurban karena banyak hikmah dan pahala di dalamnya. Akhir kata saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, syukron Ustaz. Salamullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salamullah
سبيل الله عليك هبة القدرات جاهي في سبيل الله يا رسول الله محمد قال يا ربي سعلي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سعلي أمتي بعدي وسمي سمد ذنبي وغفرت ذنوب الله وسمي حمد ذنبي وغفرت ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد إني عبد الله محمد إني عبد الله محمد إني عبد الله محمد إني عبد الله